Video ini mungkin lebih untuk newcomer di dunia saham ya. Gue mau nanya, lu lebih milih cepet cuan tapi resiko tinggi, atau lu lebih milih cuannya perlahan-lahan tapi resiko rendah? Coba tulis di kolom komentar. Oke? Nah, gue juga mau ngomong nih. Kalian ya, kalau misalkan nih kita ngomong nih, ada BBCA sama brand, kalian pilih mana? Oke? Nah, itu kan pasti jadi pemikiran yang wow, kayak brand naik terus BBCA kayaknya lama banget naik terus terjun lagi ya kan. Nah, mungkin pemikiran-pemikiran itu ya yang bakal kita coba kupas hari ini ya di pembahasan soal saham gorengan versus saham blue chip. Mana paling cuan lebih cepet ya. Oke, kita bakal bahas ya. Nah, sebelum itu, disclaimer on, ini bukan ajakan menjual atau membeli suatu saham, untung rugi kalian tanggung sendiri. Oke, dan ini cuma tanggapan gua soal masalah saham gorengan dan saham blue chip. Jadi biar teman-teman juga punya insight dari gua ya. Dan gua kan ngomong secara langsung nih, oke. Jadi kita ngomong based on apa yang ada di otak gua ya. Jadi let's go. Kita langsung saja bahas ya. Nah, kita ngomong untuk masalah saham gorengan dulu. Saham gorengan itu apa sih? Oke, saham-saham gorengan itu adalah saham-saham yang boleh dibilang dia itu ya, maaf kata, mungkin fundamentalnya jebol banget, jelek banget, valuasinya kemahalan banget. Ya, nggak bisa bilang jelek juga sih, bagus juga bisa, undervalue juga bisa. Jadi, fundamental juga relatif ya kita ngomongnya. Kalau saham gorengan ini adalah saham yang pokoknya dia kapan saja mau digerakin gitu loh. Untuk kepentingannya. Gitu. Mau valuasinya itu 1000 PBV 1000 kali pun dia udah doesn't give a shit sih. Ya dihajar aja gitu loh. Jadi memang kalau saham gorengan ini relatif dengan namanya kepentingan. Nah, kepentingan-kepentingan ini yang bisa kita manfaatkan sebenarnya untuk mendapatkan cuan di saham gorengan. Nah, contoh-contoh saham gorengan apa? Saham-saham yang banyak kepentingannya di owner-ownernya itu. Contohnya nih, ya, seperti biasa, ada grup. Nah, kalian tahu lah grup mana aja. Oke, harusnya kalian udah ngerti lah. Gue nggak mau spill, karena kenapa? Nanti gue dikira pom-pom. No, kalian tahu sendiri aja. Oke, itu berarti kan digerakin tanpa ada sepengetahuan kita sih. Kayak kita beli, nampak valuasi murah, bagus banget, ya kan? Tapi sahamnya kok gak naik ya? Laporan keuangan bagus, tapi kenapa malah terjunin? Nah itu ciri-ciri saham-saham gorengan. Nah, apakah salah saham gorengan itu? Enggak salah cuy. Cara kita menganalisa dan nge-trade ya saham itu yang salah sebenarnya sih. Kita sebelum beli, kita tuh harus takut dulu. Wah, ini saham gorengan nih, gue takut nih. Coba gue analisa dulu. Oh, dia karena faktor ownernya makanya gorengan. Lu udah tahu kayak gitu, lu beli. Nggak ada masalah, karena lu udah tahu resikonya. Yang pasti kan undervalue kan. Oh, PBV baru 0,1 nih. Oh, PBV 0,2 nih. Oh, dia nggak liquid nih. Gampang digoreng dan sebagainya. Jadi gorengan tuh nggak salah. Nggak salah. Ya, tergantung kalian gimana menanggapinya. Nge-trade ya, oke, bahasa Inggrisnya trade, oke. Menanggapinya gimana? Kalau gua sih either way, kalau gua sih lebih suka yang kalau kalian mau bilang gua gorengan, semua saham bakal digoreng pada waktunya juga kok. BCA bisa digoreng juga kok kalau mau kok, tapi kan karena market cap dia udah gede banget, susah digoreng. Apa? Saham-saham gede seperti BBRI ya, yang kapal induk kayak Astra, gitu semua, kayak Grup Salim, gitu semua goreng-goreng. Ya, itu gede semua masalahnya. Market cap dia gitu loh, ICBP-nya kan gede itu. Bukan berarti saham-saham yang lain juga nggak bisa digoreng, bisa juga. Seperti mungkin Salim Infomas itu kan CPO, dan CPO belum rally. Jadi goreng itu ada waktunya. Kecuali gorengnya ugal-ugalan, itu lain cerita. Ya, jadi istilah gorengan ini sebenarnya kalau gue menanggapinya nggak ada masalah sih. Like a real life, ya seperti di real life, kalian makan gorengan, ya sesekali makan kan nggak apa-apa. Bukan tiap hari lu makan kan, kolesterol lah gitu loh. Gue sih nggak bertentangan sama saham gorengan ya sebenarnya. Enggak. Karena itu peluang juga. Kalau lu masuknya timing yang tepat, lu analisanya tepat, dan lu tahu GCG gimana, atau sistem bisnisnya gimana, semuanya, it's all set. Lu bisa ambil. Gitu loh. Kalau lu mau spill portfolio gua spill sekarang. Ada satu saham gua. Ya. Gua beli saham yang boleh dibilang ke orang itu gorengan. Ya, gua beli IPTV. Oke. Ingat, nih gua buka pom-pom, gua share buat kalian soal masalah gorengan. Oke. Kenapa gua beli IPTV? Karena gua udah analisa dalam. Gua sebelum masuk itu gua udah analisa semua.
Karena gue tahu faktor ownernya gimana, gue tahu sistem bisnisnya gimana, gue sampai brainstorming ke depannya dia bakal gimana, langkah-langkah strategis bisnisnya bakal gimana. Dan bersyukur saja sejauh ini langkah-langkah strategi bisnisnya sesuai apa yang gue brainstorming dan gue sering share di live gue kemarin. Nah, kalau misalkan yang lain seperti ANJT gue juga multi-bagger udah gue jual di 1.600-an. Rata-rata gue di 740. Kenapa gue gampang banget bisa multi-bagger? Kenapa gue bisa gampang banget menemukan saham-saham seperti ini? Ya, balik lagi cara analisa kita. Cara kita gimana menanggapinya. Saham itu semua sama, guys. Mau blue chip, mau gorengan, sama semua. Blue chip juga bakal digoreng kok pada waktunya. Gitu loh. Nah, kenapa namanya blue chip? Blue chip itu apa sih sebenarnya kok? Blue chip itu adalah market leader di bidangnya. Contoh Unilever. Itu market leader di bidangnya. Digoreng juga kan? Sampai terjunin. Jadi, nanti kalau misalnya Unilever naik, nanti pasti dibilang digoreng Unilever. Akhirnya Unilever digoreng. Padahal Unilever itu bukan saham gorengan. Ngerti ya maksud gua ya? Jadi cara kita menanggapi nama blue chip dan gorengan ini jujur gua udah agak capek sih ya menanggapi, bang saham gorengan apa aja bang saham blue chip apa bang. Jadi bagi gua tuh gak ada nama saham blue chip atau gorengan. Yang ada bagaimana cara kalian menanggapinya. Semua saham sama, intinya itu aja. Intinya blue chip itu adalah label bahwasanya perusahaan itu benar-benar gede, mature, Astra mature, market leader. Jasar Marga itu kapal induk juga, mature, market leader di jalan tol. Telkom itu market leader di bidang telekomunikasi. Apalagi BRI, BNI, Mandiri, BCA itu blue chip perbankan. 4 banks di Indonesia. Market leadernya juga. Apalagi Cepin itu market leader juga di poultry. Apalagi sebutin PTBA itu market leader di pertambangan batu bara. Apalagi coba United Tractor itu anak usahanya Astra melalui Pama Persadanya. Dia punya tambang batu bara dan juga dia itu kontraktor tambang batu bara juga. Apalagi sebutin semua yang kalian tahu sama perusahaan-perusahaan blue chip. Itu market leader semua. Gede-gede semua gitu loh. Nah, jadi teman-teman yang baru mulai investasi saham atau baru mau mulai investasi saham, ini adalah pegangan buat kalian biar kalian tuh lebih aware. Gua ngerti di luar sana banyak influencer atau pom-pomers yang mungkin nggak bertanggung jawab atau mungkin gua nggak tahu lah grup berbayar dan apa yang suruh kalian beli saham ini padahal nggak jelas gitu loh. Ya, jadi hati-hati. Jadi biar kalian bisa bedain apa tuh saham gorengan dan blue chip. Jadi, Bang, lu ngomong panjang lebar. Sebenarnya yang paling con mana? Udah pasti yang si garbat, yang gampang digoreng. Itu saham gorengan itu cuannya lebih banyak. Tapi dalam tanda kutip, kalian harus cari undervalue. Margin of safety-nya jauh, perusahaannya oke. GCG-nya kalian ngerti, GCG bagus atau punya kepentingan, oke? Terus bisnisnya mudah dimengerti juga, oke? Itu aja sih sebenarnya sih. Bisnis, GCG, valuasi, dan kalau ekstranya apa? Mungkin dia mungkin saham politik. Itu win-win solution stock, bukan gorengan. Gorengan mungkin nanti kalau misalnya digoreng kayak ANJT gue aja deh. Gue megang 1 tahun. Multi-baggernya. IHSG crash gue malah ketawa. Kalian rugi gue ketawa. Kayak mana gue bisa seperti itu? Ya karena gue analisa seperti ini caranya. Gitu loh. And it works. Dan gue udah 3 kali multi-bagger. Udah ngalamin namanya 3 kali multi-bagger. Doit, INCF, Toba, ANJT udah 4 kali. Toba gue juga multi-bagger kemarin. Gue jual separuh, dia turun ke bawah lagi, beli lagi. Easy, man.
Jadi seperti itu sih. Jadi kalau kita ngomong besaran modal dan sebagainya itu relatif. Itu relatif banget. Yang penting kalian basicnya kalian itu udah ada dulu guys. Oke, jadi itu aja sih mungkin yang bisa gue tahu ya. Jadi blue chip itu resiko lebih rendah. Ya, gorengan mau bilang lebih tinggi kalau valuasi udah mahal banget. Tapi kalau under value, dia juga resikonya rendah juga kok, moderat lah kita ngomong lah. Karena udah di dasar, lu mau kayak mana? Ya, jadi kalau kita mau ngomong sekali lagi, mana lebih cuan? Blue chip atau gorengan? Gue bilang sama saja. Ya, blue chip iya, kayak BCA dia steady growth. Ya, perusahaan-perusahaan growth, ya consumer, itu bisa cuan berkali-kali lipat, tapi dia growth-nya slowly but sure, dia growth. Tapi kok gorengan bisa kayak gini, cetes gitu, naik lagi, turun lagi, cetes gitu loh. Banyak lah saham-saham gorengan lah. Gitu loh, banyak lah yang kayak gitu-gitu. Pergerakannya liar. Cuma kalau kalian bisa manfaatin momentum ya, tajir kalian. Pasti tajir. Cuma kalian harus mengerti dulu. Biasanya saham-saham gorengan itu identik dengan gorengan ya, saham-saham yang boleh dibilang punya kepentingan yang pertama. Yang kedua adalah dia punya free float-nya kecil kalau di masyarakat gitu loh. Mungkin kayak di masyarakat cuma 8% kali. Nah, udah ngerti maksud gue ya. Kayak mungkin dikit banget lah saham beredar gitu. Gitu sih. Ya, jadi intinya semoga dengan video ini kalian bisa mengerti lebih dalam masalah soal saham blue chip dan gorengan. Ya. Oke. Nah, sebelum itu jangan lupa disclaimer on. Ya, dan ini bukan ajukan menjual atau membeli satu saham. Untung rugi kalian tanggung sendiri. Ya, dan kalian juga jangan lupa untuk subscribe dan like video ini kalau membantu banget ya buat teman-teman, terutama untuk pemula. Karena video ini gue buat khusus untuk para newcomer di dunia saham atau teman-teman yang baru mau mulai belajar. Ada beberapa buku yang bisa gue rekomendasikan ya, buku-buku seperti ini boleh. Buku Common and Uncommon Stock ini boleh ya guys ya. Seperti ini. Ini bagus banget sebenarnya. Ya, ini kalian boleh beli, kalian baca juga ya. Terus mungkin buku-buku seperti The Intelligent Investor dari Benjamin Graham, terus buku-buku seperti dari Peter Lynch, itu kalian boleh baca juga. Oke. Dari sana kalian bisa tahu gitu loh. Nah, kalau metode yang gue gunakan adalah metode zaman dulu, tapi gue ada mix dengan metode zaman sekarang juga gitu loh. Jadi kalau misalkan kalian lihat gue juga jarang banget kan bahas soal masalah harga maupun bandar-bandaran karena gue bukan di lini sana gitu loh. Dan ingat sekali lagi, gue tuh nggak kontra sama nama trader atau bandar dan orang yang tukang bandar atau apa enggak. Itu profesi mereka. Tapi gue memang bukan lini gue di sana gitu loh. Jadi kalau misalnya teman-teman nanyain gue kadang soal masalah bandar, gue nggak ngerti apa-apa soal bandar. Oke, yang gue ngerti cuman apa yang gue analisa, apa yang di depan mata gue, dan apa yang gue brainstorming. Nah, pertanyaan lagi, mungkin pemula ini mau nanya nih, Bang, brainstorming itu gimana? Nah, kalau kita ngomong blue chip dan gorengan, kita ngomong paling gampang dulu, kamu brainstorming di blue chip dulu deh. Itu level 1. Kalau kamu bisa coba mengecek langkah ke depan, brainstorming ke depan, contoh BCA. Bagaimana dia untuk bisa memaintain dia punya laba agar tetap naik growth. Langkah-langkah apa saja yang bakal kamu lakukan jika kamu adalah manajemen atau direktur BCA. Itu kamu coba latihan brainstorming dari perusahaan blue chip dulu. Ketika nanti kamu sudah bisa, nah kamu baru mungkin bisa masuk ke yang perusahaan-perusahaan tier 2, tier 3, tier 4. Yang kata orang gorengan dan sebagainya itu. Jadi kalian baru mulai bisa belajar. Jadi kalian biar nggak kena trap, biar nggak nyangkut, biar nggak sembarangan beli saham juga gitu loh. Oke? Soalnya banyak banget teman-teman kita nyangkut sana, nyangkut sini. Sampai gue mesti bikin videonya untuk bantuin mereka juga. Karena gue kasihan. Karena gini, teman-teman juga punya value yang lebih banyak. Teman-teman dari profesi yang beragam. Teman-teman itu punya bawa banyak data. Mungkin teman-teman ada bidang di tekstil, bidang di EV, bidang di batu bara, dan sebagainya. You guys have so much value, guys. Ya. Dan gue merasa kalian tuh nggak pantas untuk nyangkut atau disangkutkan oleh orang juga. Oke, jadi dengan video ini semoga ini bisa membantu kalian semua ya. Kalau memang kalian kayak nyaman atau gimana pengen ngobrol banyak, nanti bisa join ke live gue aja ya. Gue bakal nge-live setiap hari Selasa, Sabtu, sama Senin sih nanti sih ya. Jadi kalau Senin misalnya gue nggak bisa, gue switch ke Rabu. Oke? Jadi stay tune aja, jangan lupa untuk subscribe dan like. Oke, itu aja sih mau gue bilang sama kalian ya. Jadi intinya, mau gorengan mau blue chip pun, kalau kalian ngerti cara beli sahamnya, kalian ngerti bisnisnya apa, kalian ngerti GC gimana, kalian ngerti evaluasinya, gue jamin kalian bakal aman. Semua juga bakal cuan. Oke?
So, semoga bermanfaat and see you on the next video guys. Bye-bye.